Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan membawakan materi tentang lingkungan dan sarana pendidikan. Kelompok kami terdiri dari anggota yang pertama yaitu Agnia Misrain Meida, yang kedua Evi Oktaviani, yang ketiga Intan Aprilia, yang keempat Lia Permatasari, yang kelima Nurhaliza, yang keenam Yogi Manera, dan yang terakhir yaitu Yuta Asti Putri Adinda. Baiklah teman-teman, ini dia presentasi kami. Pengertian lingkungan pendidik siswa. Lingkungan pendidik adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidik atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Ada 3 lingkungan pendidik, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Itu ada karakteristik lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidik yang pertama dan utama. Dalam kajian antropologis disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan sejak manusia baru lahir. Pendidikan yang dimaksud adalah keluarga. Lingkungan pendidik adalah berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidik atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Menurut Wirawijojo Slameto, keluarga adalah lembaga pendidik yang utama dan pertama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk peradilan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar, yaitu pendidik bangsa, negara, dan dunia. Maka dari itu, cara orang mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap belajar anak. Ke faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Menurut Slameto, faktor-faktor dari keluarga yang mempengaruhi belajar siswa antara lain ada 6 faktor. Yang pertama itu ada cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anaknya besar berpengaruh terhadap belajar anaknya. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidik anaknya, misalnya acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak mau tahu bagaimana kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang mengalami keadaan dalam belajar, itu dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajar. Yang kedua itu adalah relasi antar anggota keluarga. Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi antar orang tua dan anaknya. Relasi antar anggota ini erat hubungannya dengan cara orang tua mendidik. Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga. Yang ketiga itu ada suasana rumah. Suasana rumah dimaksud sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga, di mana anak berada dan belajar. Yang keempat itu ada keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan, belajar, kesehatan, juga membutuhkan fasilitas-fasilitas belajar. Yang kelima itu ada pengertian orang tua. Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat. Orang tua wajib memberi pengertian dan wajib mendorongnya, membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak dalam pelajaran. Yang keenam itu ada latar belakang. Kebudayaan keluarga, tingkat pendidikan atau kebiasaan dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Orang tua perlu menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik pada anak, agar semangat belajar anak dapat terdorong. Fungsi lingkungan keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan sosial relatif, tetap, dan berdasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi. Mengenal dulu apa itu pengertian lingkungan sekolah. Menurut UU, sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Di sekolah, nilai-nilai etnik, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan, dan keterampilan ditabur, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi prestasi belajar. Itu ada unsur lingkungan. Ahmadi menyatakan bahwa kebudayaan sekolah itu mempunyai beberapa unsur penting, yaitu diantaranya yang pertama ada letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah, yang kedua ada kurikulum sekolah, yang ketiga ada pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah, dan yang terakhir ada nilai-nilai norma. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa di sekolah.
Menurut Slamento, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa di sekolah. Antara lain yang pertama ada metode mengajar, kedua ada kurikulum, ketiga adalah relasi guru dengan siswa, yang keempat ada relasi siswa dengan siswa, kemudian ada disiplin sekolah, dan yang terakhir ada fasilitas sekolah yang Lingkungan masyarakat sekitar. A. Kegiatan siswa dalam masyarakat. Entah kita berada di pedesaan, perkampungan, atau perkotaan, kita semua di dalam suatu lingkungan dengan masyarakat lain. Karena pada hakikatnya lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan di sekolah. Contoh tanggung jawab pelajar di lingkungan masyarakat adalah mentaati seluruh tata tertib yang berlaku di lingkungan masyarakat, menjalankan tugas dalam organisasi pemuda-pemudi, dan ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. B. Media massa. Media massa dan media sosial menjadi penting dalam kehidupan milenial ini. Media massa dan media sosial juga berfungsi mempermudah dalam mendapatkan informasi terbaru dan terpopuler. Karakteristik media massa. Yang pertama, komunikator dalam komunikas massa melembaga. Yang kedua, komunikan dalam komunikas massa bersifat heterogen. Yang ketiga, perannya bersifat umum. Yang keempat, komunikasinya bersifat satu arah. Yang kelima, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang keenam, komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Yang ketujuh, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. C. Teman bergaul. Karakteristiknya yaitu yang pertama, bergaul dengan siapa dan tanpa membeda-bedakan. Yang pertama, bergaul dengan siapapun dan tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, selalu menerima pendapat teman kita yang berpendapat lain dengan kita. Yang ketiga, saling menghormati satu sama lain. Yang keempat, tidak mengejek teman. Yang kelima, menegur dan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh jelek kepada anak atau siswa yang berada di situ. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut KBBI tahun 2007, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk mencapai suatu maksud atau tujuan, alat dan media. Menurut Mulyasa pada tahun 2004, sarana belajar merupakan segala peralatan yang secara langsung digunakan oleh siswa atau guru dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti gedung, meja, kursi, dan lain-lain yang mendukung proses pembelajaran. Menurut Tolib pada tahun 2000, sarana pendidikan merupakan peralatan yang secara langsung dapat mencapai tujuan pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Pengertian prasarana menurut KBBI tahun 2007 adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contohnya usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Berbeda pendapat dengan Daryanto, ia menyatakan bahwa prasarana merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Adapun pengertian prasarana menurut Makin dan Baharudin pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan saya tadi, sarana belajar bertujuan untuk mempermudah penyampaian materi ajar, dalam artian segala macam peralatan yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyampaian dan penerimaan materi pembelajaran. Sedangkan prasarana belajar berfungsi untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan
dalam artian segala macam peralatan, perlengkapan, dan juga benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, menurut Handoko 2011, kata standarisasi ini bukan berasal dari kata standarisasi, tetapi merupakan sebuah kata dasar hasil serapan dari bahasa asing. Kata standarisasi mempunyai arti penyesuaian bentuk, ukuran, atau kualitas dengan pedoman atau standar yang ditetapkan. Menurut Burnawi dan Arifin 2012 halaman 86, standarisasi sarana dan prasarana sekolah dapat diartikan sebagai suatu penyesuaian bentuk, baik spesifikasi, kualitas, maupun kuantitas sarana dan prasarana sekolah dengan kriteria dan kuantitas publik, serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan sekolah. Adapun sarana dan prasarana sekolah dapat terbagi menjadi 11 macam. Yang pertama, ruang kelas, yang kedua, ruang perpustakaan, yang ketiga yaitu ruang laboratorium IPA, yang keempat, ruang pimpinan, yang kelima, ruang guru, yang keenam yaitu ruang beribadah, yang ketujuh, ruang UKS, dan yang kedelapan itu jamban atau WC, yang kesembilan, gudang, yang kesepuluh, ruang sirkulasi, dan yang terakhir yaitu tempat bermain atau berolahraga. A. Ruang kelas. Ruang kelas ini adalah tempat kegiatan pembelajaran teori maupun praktek peserta didik dan guru. Yang B. Ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini berfungsi adalah tempat di mana buku-buku disimpan dan dibaca. Di sana, guru dan peserta didik dapat memperoleh informasi dan berbagai jenis bahan pustaka. Nah, yang ke C yaitu ruang laboratorium IPA. Ruang laboratorium IPA ini berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan. D. Ruang pimpinan. Ruang pimpinan ini berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah. Nah, yang ke E. Ruang guru. Ruang guru ini memiliki fungsi sebagai tempat guru bekerja dan beristirahat serta menerima tamu. Yang ke F. Tempat beribadah. Tempat ini berfungsi sebagai tempat warga sekolah atau melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah dan istirahat. Ruang UKS. Ruang ini berfungsi sebagai tempat untuk penenangan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah. Yang ke H yaitu jamban. Jamban atau toilet berfungsi sebagai tempat buangnya air besar, air kecil di sekolah. Yang ke I yang itu adalah gudang. Gudang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan pelajaran di luar kelas, tempat penyimpanan arsip sekolah yang sudah berusia 5 tahun. Macam-macam sarana dan sarana pendidikan sehubungan dengan sarana belajar mengajar atau pendidikan. Mbak Fadal mengutip dari Nawawi mengklasifikasikan menjadi beberapa macam sarana pembelajaran, yaitu yang pertama ada sarana pendidikan atau belajar yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah sebagai bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu relatif singkat, seperti kapur tulis, spidol, penghapus, dan sapu. Yang kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana belajar atau pendidikan jika ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan juga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sebuah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau pindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya, seperti lemari arsip dan kursi yang bisa digerakkan atau dipindahkan kemana saja. Yang kedua ada sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang tidak bergerak yaitu semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan seperti tanah, bangunan, sumur, menara, PDAM yang relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat tertentu. Yang ketiga dapat ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sarana belajar atau pendidikan ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar.
seperti kapur tulis, spidol, alat praga, alat praktik, dan media atau sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam proses mengajar. Yang kedua, ada sarana pendidikan secara tidak langsung, berhubungan dengan proses belajar mengajar seperti lemari arsip yang ada di kantor. Akan menjelaskan tentang prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan atau pembelajaran bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek, ruang keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua yaitu prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung dapat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin, tanah, jalan menuju sekolah, UKS, dan tempat parkir kendaraan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Apabila ditinjau dari waktu perbaikannya, menurut Bafadal pada tahun 2008 pada jilid 49 ada dua macam pemeliharaan perlengkapan sekolah, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan sehari-hari misalnya berupa menyapu, mengepel lantai, dan membersihkan pintu. Sedangkan pemeliharaan berkala misalnya seperti pengontrolan pada genteng dan pengapuran pada tembok. Sedangkan menurut Rugaya dan Atik Sismiati, pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya. Barang tersebut awet dan tahan lama, serta dapat digunakan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Menurut buku Sistematik pada tahun 2011 pada jilid 66. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara kontinu terhadap semua barang yang ada di sekolah. Pemeliharaan mencakup segala upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara berhati-hati dalam menggunakannya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya Intan Aprilia, mewakili kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.